Selamat datang di Sido Podcast, saluran inspirasi dan opini. Podcastnya SMA Sido Kare. Oke, kali ini kita akan membahas permasalahan tentang pendidikan ya. Jadi permasalahan dan inovasi di era pandemi COVID-19 ini, khususnya di bidang pendidikan. Nah, seperti yang kita ketahui ya, ini COVID-19 itu mempengaruhi di segala aspek kehidupan masyarakat. Nah, salah satu contohnya adalah di bidang pendidikan. Nah, bersama saya ini ada Saya, Bapak Obed Adinugroho, selaku guru PPKN di SMA Kristen 1 Surakarta. Dan saya, Bu Ana, saya mengajar biologi di SMA Kristen 1 Surakarta. apa kabar Pak Obed, apa kabar Bu Ana? Puji Tuhan, baik Pak Boni. Puji Baik, Tuhan. Pak. Nah, dengar-dengar nih ya Pak Obed, Bu Ana, di saat beberapa guru itu sedang shock dalam menghadapi COVID-19 ini, ya kan? Itu tapi kok Bu Ana sama Pak Obed itu malah bisa menghasilkan suatu karya ya. Wah, ini hebat sekali nih. Bisa diceritakan dulu Bu Ana. Saya, sebenarnya kita semua kaget gitu ya ketika ini semua terjadi dan kemudian harus dituntut untuk pembelajaran online, semuanya serba online gitu. Sementara mungkin sarana prasarana sekolah juga tidak siap untuk menghadapi itu. Kemudian saya berpikir bagaimana ya caranya supaya bisa menghasilkan sesuatu begitu dengan beberapa anak siswa dan ada juga alumni yang kemudian kita bersama-sama berkumpul berbicara apa yang bisa kita lakukan gitu ya dengan kolaborasi gitu ya. Iya begitu. Ya kita nyoba dengan apa yang ada sih ya, sadana lah katakanlah begitu ya. Dan kemarin kebetulan kita menghasilkan beberapa karya selama pandemi ini. Jadi ada sisi positif lah dari keadaan ini ya, karena kita bisa bikin film pendek, kemudian ada juga video klip gitu ya pada saat ulang tahun sekolah gitu. Dengan alat rekaman ya seadanya, studio yang kita pakai ini pun sekarang sudah sangat bagus gini. Sebenarnya dulu juga sebuah ruangan yang cukup lama tidak berfungsi sebenarnya begitu, tapi kemudian ya dengan tenaga yang ada kita usahakan supaya bisa berguna begitu. Dan khususnya kemarin kita coba ikutan lomba sebenarnya dengan tujuan yang mungkin sebenarnya sangat sederhana sekali ya, karena kalau dapat hadiah kita bisa beli beberapa alat gitu yang kita butuhkan gitu. Kebetulan kemarin ikut lomba vlog ya dan fotografi gitu ya. Memang belum menghasilkan prestasi yang besar kita, tapi masuk 10 besar lumayan lah. Wah, itu kan bagus sekali itu 10 besar. Iya, gitu. Okay. Kalau COVID kira-kira gimana? Ya, soal pandemi tadi saya sepakat dengan Bu Ana. Memang COVID-19 ini kan merupakan suatu kondisi di mana semuanya tidak siap gitu. Di semua sektor termasuk di pendidikan begitu. Dan banyak sekali guru-guru yang istilahnya tadi merasa syok, terus merasa kaget dengan hal seperti ini begitu. Dan saya rasa pasti juga ada hambatan-hambatannya gitu. Hambatan-hambatan baik di dalam proses pembelajaran, tetapi juga hambatan berkaitan dengan berkarya begitu. Dan saya secara pribadi ya pastinya tetap syok Pak Boni dengan adanya situasi kondisi seperti ini di tengah pandemi COVID ini. Tetapi ya bagaimanapun, meskipun dengan keadaan seperti ini, kita sebagai guru tetap harus mengerjakan tanggung jawab kita di dalam proses pembelajaran. Artinya kita tetap memberikan pembelajaran secara prima, berarti melalui kegiatan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Tetapi kita juga tetap harus berkarya gitu, menghasilkan inovasi-inovasi mungkin pembelajaran atau yang lain sebagainya begitu. Dan kalau secara pribadi kemarin di tengah pandemi COVID, saya juga istilahnya sempat membimbing satu orang siswa kami ya di SMA 1 Surakarta itu untuk mengikuti lomba parlemen remaja Pak Boni. Remaja. Iya betul, yang diadakan oleh DPR begitu. Dan puji Tuhannya siswa kami SMA 1 Surakarta itu berhasil menjadi salah satu wakil dari Jawa Tengah begitu. Hebat banget itu. Iya Pak Boni. Siapa itu Pak Ananya Pak? Namanya Karisti. Novasi Payung ya. Hebat. Nah, selanjutnya ya Pak. Jadi ini masih dalam tantangan di era pandemi ini Pak.
Jadi dan juga dalam menanggapi tantangannya Pak Nadiem. Jadi dalam era revolusi industri 4.0. Oke, ya. Seperti yang kita tahu ya, kemarin kan Mas Menteri ya Pak Nadiem itu kan mengatakan membicarakan program Merdeka Belajar. Pernah dengar kan pastinya Pak ya? Iya, Nah, tahu. menurut Pak Obed, kira-kira menurut Pak Obed itu gimana menerapkan Merdeka Belajar padahal kita tuh sedang berada di era pandemi COVID-19 seperti ini, Pak? Oke, baik. Jadi kalau berbicara tentang Merdeka Belajar itu kan memang sebuah program ya Pak Buni ya, yang itu diwacanakan dan juga dicetuskan oleh Mas Menteri, yaitu Mas Menteri Nadiem Makarim, begitu, di mana konsep Merdeka Belajar itu sebenarnya memberikan otonomi ya kepada sekolah, di mana untuk mengembangkan sekolahnya begitu. Dan untuk Merdeka Belajar, setahu saya itu ada beberapa hal-hal yang itu ditekankan oleh Mas Menteri Nadiem Makarim, yaitu yang pertama adalah di mana siswa itu, untuk siswa sekolah ya, sekolah dasar maupun menengah itu mempunyai yang namanya kemampuan literasi gitu. Literasi, yang kedua kemampuan numerik, dan yang ketiga adalah berkaitan dengan ujian nasional sebetulnya, bahwa ujian nasional itu tidak diberlakukan lagi, artinya diganti yang namanya asesmen kompetensi minimum, yaitu kemampuan literasi tadi dan numerik, serta berkaitan dengan survei karakter begitu. Nah, kemudian bagaimana menanamkan atau mengembangkan hal itu di tengah pandemi COVID-19 ini? Yang pertama adalah guru-guru memang harus tadi membuat sebuah yang namanya inovasi pembelajaran tadi itu, di mana menekankan kemampuan literasi anak ataupun kemampuan numerik anak di situ. Nah, kalau saya secara pribadi ketika saya melaksanakan proses pembelajaran PKN, karena seperti yang kita tahu kan PPKN itu kan sebuah mata pelajaran yang itu mempelajari tentang konstitusi, mempelajari tentang undang-undang dasar, tetapi juga mempelajari tentang isu-isu politik kan yang sedang berkembang saat ini. Dan ditambah lagi dengan kemajuan zaman, kemajuan teknologi, banyak sekali berita-berita yang beredar Pak Boni di media sosial gitu. Dan tidak sedikit juga dari anak didik kita yang sudah mulai kritis ini berkaitan situasi sekarang ini. Usia SMA ya Pak? Iya, betul sekali Pak Boni. Nah, ini adalah sebuah hal yang baik sebetulnya. Tetapi kalau mereka tidak memiliki kemampuan literasi yang baik, mereka tidak tahu mana berita yang benar dan mana berita yang itu memang benar, artinya hoax seperti itu. Nah, disinilah pentingnya kemampuan literasi anak begitu. Nah, saya menerapkan kemampuan literasi anak proses pembelajaran PPKN itu dengan banyak meminta anak untuk mencari sumber-sumber data melalui internet, analisis berita, singkatnya adalah 5W+1H itu digunakan untuk menggali informasi-informasi yang ada. Dan anak juga dituntut untuk mengerti sebenarnya apa sih isi bacaan itu, apa sih isi berita itu, sambil mereka nanti mengcross-checkkan data. Nah, di sini juga kemampuan analisis data juga sangat diperlukan, sehingga anak tahu mana berita yang benar dan mana berita yang tidak benar. Itu Pak Boni. Sambil dengan memanfaatkan media-media yang ada, itu media sosial, kemudian media platform yang sudah ada seperti Google Classroom dan sebagainya. Seperti itu Pak Boni. Keren ya ini ya. Jadi banyak inovasi-inovasi dari Pak Obed itu yang dikeluarkan demi pendidikan khususnya di SMA Kristen 1. Kalau menurut Bu Ana, versinya Bu Ana Merdeka Belajar itu seperti apa Bu Ana? Kalau saya lebih ke bagaimana ini memberi kebebasan pada guru untuk berinovasi, itu betul. Dan selain itu juga bagaimana pembelajaran itu memberi rasa bahagia gitu ya. Karena kan di era pandemi ini penting sekali. Dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur begitu. Jadi bagaimana pembelajaran itu tidak memberi rasa stres pada anak-anak, tapi memberi rasa gembira. Dan ini menjadi sebuah PR yang luar biasa, tidak mudah gitu buat guru-guru ya. Mungkin secara pribadi saya juga tidak mudah. Maka saya mencoba Merdeka Belajar itu dengan menggunakan, karena ini era digital, anak-anak kan sangat mungkin lebih pandai lah mereka untuk media sosial daripada guru-guru gitu ya. Dan saya juga berjuang juga untuk bisa sama seperti mereka gitu bermedia sosial. Imbangi gitu ya. Iya begitu. Jadi mencoba
menggunakan media sosial itu untuk pembelajaran. Seperti misalnya di awal itu pernah menerapkan anak-anak membuat semacam foto begitu, foto yang sambil membawa tulisan gitu ya tentang mengkampanyekan bagaimana melawan COVID-19 ini gitu ya. Kemudian mereka posting itu di Instagram, kemudian mereka kasih deskripsi tentang bagaimana itu kampanyenya seperti itu. Jadi penggunaan media sosial lah begitu ya, inovasinya seperti itu. Kemudian juga karena kondisi ini juga akhirnya saya harus buat channel YouTube juga begitu ya. Dan tentunya isinya juga harus dipikirkan supaya tidak hanya menghabiskan kuota tanpa memberi sesuatu gitu ya. Dan ada anak-anak juga yang di dalam video itu begitu. Kemudian juga ada kemampuan tadi ya menganalisis gitu ya, karena diberikan sebuah contoh penerapan, kemudian mereka harus menganalisis, menghubungkannya dengan teori-teori gitu ya, seperti itu. Jadi kalau saya lebih di sains gitu ya Pak, jadi kemampuan problem solving ya, memecahkan masalah gitu ya. Kalau yang lagi viral kan jadi orang yang solutif gitu ya. Yeah. Jadi kita katanya Bu Tejo Iya. ya. Jadi kita membentuk anak-anak yang solutif juga gitu ya. Meskipun jangan ditiru dari sisi suka gibahnya gitu ya. Justru yang harus dilawan adalah yang suka gibahnya itu. Tapi dan itu nanti pada pembentukan karakter nanti ada saya menggunakan nanti ya, mungkin di belakang saya akan cerita tentang bagaimana memanfaatkan waktu literasi juga untuk membentuk karakter ya. Jadi kalau di sains ya memang problem solving ya. Jadi bagaimana kemampuan memecahkan masalah itu, dan sekarang harus blended learning ya. Jadi menggabungkan antara bukan lagi tatap muka karena tidak tatap muka ya, tapi menggunakan digital ya, menggunakan media sosial terutama ya, itu untuk pembelajaran seperti itu. Jadi bisa pakai IG, kemudian ada YouTube juga, kemudian mungkin banyak sekali ya sebenarnya media sosial yang dipakai. Ada sesekali pembuatan video ya, meskipun sempat mungkin pemerintah dinas agak melarang gitu ya, tetapi sesekali mereka juga bisa kreatif juga membuat video supaya kemampuan psikomotorik untuk mengkomunikasikan sesuatu juga kita bisa nilai di sana. Begitu. Wah, ternyata Bu Ana sama Pak Obed ini salah satu atau beberapa guru kreatif ya ini di SMA Kristen 1, atau jangan-jangan semuanya nih yang kreatif. Semuanya guru SMA Kristen 1 kreatif. Hanya memang kesempatannya hanya 2 orang ini. Dan ini tuh dari sudut pandang umum bagus, dari sudut pandang sains pun juga bagus. Wah, hebat sekali. Nah, tadi Pak Obed mengatakan ada PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Betul Pak. Berarti ini kan dari rumah ya Pak Obed? Iya, betul. Nah, kalau menurut Pak Obed sama Bu Ana nih, pastinya kan bosan ya, ini secara psikologi sendiri belajar dari rumah, lihat HP terus, ya kan? Itu tentunya nanti paling ketiduran, ya kan? Iya. Ya, itu gangguan paling berat itu adalah ketiduran sama yang kedua sinyal itu. Nah, menurut Pak Obed gimana biar PJJ itu tuh nggak membosankan, Pak? Ada nggak inovasi-inovasi apa gitu? Oke, baik Pak Boni. Sebetulnya kalau kita berbicara tentang inovasi pembelajaran, sebenarnya ada 3 Pak Boni aspeknya. Yang pertama adalah inovasi berkaitan dengan media. Lalu yang kedua adalah inovasi berkaitan dengan modelnya pembelajarannya. Kemudian yang ketiga adalah inovasi berkaitan dengan substansinya, begitu. Nah, di keadaan sekarang ini, di tengah pandemi COVID-19 ini, pasti ketiga hal tersebut mengalami inovasi. Sebut saja pertama satu berkaitan dengan medianya ya, itu dimana mungkin pas ketika kita tatap muka, media-media online, aplikasi-aplikasi online, sosial media itu tidak banyak kita gunakan. Tetapi di tengah pandemi COVID-19 ini, mau tidak mau itu harus digunakan begitu. Dan itu memang membawa ada sih beberapa dampak negatifnya juga, seperti yang dikatakan Pak Boni tadi, di mana anak mungkin merasa bosan karena harus melihat gadget terus, harus melihat gawe terus, melihat laptop atau sebagainya. Nah, bagaimana bisa
anak itu merasa nyaman, merasa fun ketika melaksanakan PJJ adalah kita bisa juga yang namanya menggunakan media-media ataupun aplikasi-aplikasi yang ada di internet itu dengan metode game, Pak Boni. Oke. Nah, salah satunya mungkin Bapak Ibu guru pernah menggunakan yang namanya Quizzes. Oh, kuisis. Iya, Quizzes atau Kahoot. Nah, itu sebenarnya bisa juga digunakan sebagai media pembelajaran karena itu kan modelnya game, Pak Boni. Iya. Jadi anak-anak itu bisa berkompetisi di dalam virtual dengan kita membuat soal-soal dan itu kemudian kita masukkan ke platform Quizzesnya dan anak diminta untuk menjawabnya. Dan nanti setiap soal nanti akan diberi yang namanya batas waktu sehingga di situ akan melatih tadi kemampuan berpikir anak secara cepat tetapi juga analisisnya juga begitu. Dan juga yang ketiga adalah meningkatkan juga daya kompetisi di situ, Pak Boni. Nah, itu mungkin bisa menjadi salah satu cara seperti itu untuk membuat PJJ yang menyenangkan itu dengan medianya. Kemudian kalau yang kedua berkaitan dengan modelnya seperti yang sudah saya sampaikan di awal, karena ini merupakan sebuah tuntutan zaman, Pak Boni, di era revolusi sekarang ini bahwa anak itu harus dituntut untuk bisa berpikir kritis gitu. Karena di salah satu kompetensi yang menuntut anak di tengah era revolusi adalah kemampuan tadi critical thinking tadi begitu. Nah, sehingga mungkin kita bisa memberikan soal-soal yang sifatnya itu analisis begitu. Analisis tetapi dikaitkan dengan keadaan real kondisi di siswa begitu. Dan kita berikan contoh-contoh nyata di dalam kehidupannya. Misal saya contohkan Pak Boni begini. Ini kalau PPKN ya begitu. Yeah. Kalau PPKN mungkin kita bisa memberikan contoh tentang isu yang sedang hangat sekarang ini. Misalnya apa? Undang-Undang Cipta Kerja. Oh, RUU Omnibus Law itu ya, Pak? Iya. Omnibus Law, Pak Boni. Omnibus Law. Itu penyanyi, Pak Boni. Ya, Undang-Undang Omnibus Law, Pak Boni. Nah, banyak sekali siswa sekarang yang kritis berkaitan dengan itu. Ada yang menanyakan, Pak, itu undang-undangnya gimana sih isinya? Itu. Bahkan ada siswa-siswa yang bahkan ikut di demo itu, ikut demo Omnibus Law itu. Padahal mereka belum tahu sebetulnya apa substansinya itu. Nah, kita mungkin bisa memberikan masalah itu untuk kita kritisi, untuk kita bahas bersama. Nah, pasti nanti anak akan merasa tertarik gitu. Jadi pembelajarannya tidak hanya saja satu arah, guru memberikan materi, desain di Google Classroom atau apa, tetapi kita bisa memberikan diskusi itu di ruang virtual itu, entah medianya apa, bisa Google Classroom atau mungkin Microsoft Teams itu. Nah, pasti di situ anak akan merasa sangat tertarik dengan isu-isu yang berkembang saat itu. Keren itu, sekali, Kak Boni. Ya. Iya. Terus kalau mungkin tadi Bu Ana sudah menceritakan beberapa inovasinya. Nah, mungkin bisa diceritakan lagi nih. Tadi ada video itu, cara penyampaiannya bagaimana itu, Bu Ana? Iya. Mungkin saya menyambung dulu ya, yang disampaikan Pak Obed tadi tentang inovasi pembelajaran itu salah satunya di media pembelajaran. Dan kalau bicara kendala gitu ya, media pembelajaran tentunya butuh sarana prasarana gitu ya yang mungkin harganya tidak murah juga gitu. Meskipun akhirnya kita bisa lakukan itu dengan apa yang ada gitu. Dan saya sangat mengapresiasi pemerintah ya, dinas Jawa Tengah maupun pusat yang di awal-awal kita kesulitan kan masalah sarana prasarana. Betul. Apalagi penggunaan BOS itu kan banyak sekali dibatasi ya, terutama di sekolah swasta mungkin agak kesulitan kadang-kadang. Tetapi kemudian semakin kesini pemerintah membuat kebijakan yang perlu diapresiasi sekali ya, karena penggunaan BOS diberi kebebasan yang luas sekali untuk bisa memanfaatkan anggaran itu untuk sarana prasarana, dan itu yang kemudian memberi keleluasaan buat kita untuk berinovasi ya. Kita mungkin harus beri applause itu. Terima kasih pemerintah. Terima kasih Pak Presiden Jokowi. Terima kasih Pak Ganjar. Itu kemudian mengenai media pembelajaran ya, kalau bicara inovasi ya, salah satunya sebenarnya program literasi ya. Kalau di sekolah kita kan ada ya, setiap memulai pembelajaran kita minta anak membaca gitu ya. Kita bisa beri sumber-sumber yang kekinian ya, yang kekinian tadi hubungannya dengan bagaimana
mungkin tadi ya yang karakternya gibah dan sebagainya Iya. tadi ya, dan kita bahas di situ ya. Biasanya kalau saya kan ada di grup WA ya, sementara kalau literasi setelah anak-anak membaca kita berdiskusi ya penerapan apa yang diambil. Jadi sebenarnya kalau ini saya bicara lebih ke pertanyaan banyak guru ya, terutama saya pribadi. Kalau pembelajaran jarak jauh itu sulit sekali membentuk karakter. Saya pikir ada satu hal sederhana yang bisa dilakukan untuk menjawab persoalan ini, yaitu menggunakan saat-saat literasi itu untuk pembentukan karakter. Karena ketika di dalam diskusi itu kita bisa memasukkan beberapa diskusi tentang bagaimana sikap kita terhadap sesuatu ya. Seperti tadi misalnya kalau mengangkat tentang boleh nggak kita bergosip misalnya gitu ya, atau gibah begitu ya. Setelah itu anak-anak akan membuat penerapan apa yang mereka bisa ambil ya, masing-masing anak tentunya berbeda penerapannya begitu. Kemudian kalau bicara inovasi yang media lagi, sekarang lagi tren untuk menuntut anak-anak menghasilkan sesuatu, sebuah karya begitu, karya yang problem solving, artinya memecahkan persoalan di sekitar kita sebenarnya. Kalau di biologi kemarin kebetulan memang baru, mungkin belum sampai pemecahan masalah ya, tetapi untuk tadi kan berawal dari supaya mereka tidak bosan gitu ya kan. Persoalannya memang bosan, anak-anak itu merasa bosan sekali. Jadi anak-anak itu diminta untuk membuat sesuatu gitu. Misalnya kalau kemarin kita belajar tentang substansi genetika itu kan ada DNA ya. Jadi DNA itu kemudian anak-anak membuat itu bahannya itu dari bahan yang ada di sekitarnya. Jadi mereka bisa dari sedotan, dari plastik, dari stik es krim, dari apa yang ada begitu ya, seperti itu. Jadi memanfaatkan apa yang ada lah, seperti itu. Kemudian juga untuk memotivasi memang saya sempat memberikan reward gitu ya, hadiah gitu ya. Hadiahnya apa ini, Bu? Yang pertama dulu memang yang waktu yang harus posting di IG itu memang saya memberikan berupa uang gitu. Dan bersyukur sekali karena anak yang dapat itu ternyata menggunakan uang itu untuk dia membeli yang ikut semacam kelompok belajar di internet yang harus berbayar gitu ya. Artinya itu bermanfaat sekali ya. Nambah ilmu ya. Iya gitu. Kemudian selanjutnya sih memang ada kerjasama sama alumni kebetulan ya, itu bisa membuat desain kaos gitu ya, kaos yang biologi ya, yang limited edition. Boleh dong ini hostnya dapat kaosnya. Iya nanti dibagi ya. Kaosnya biologi 71K2. Oke, gitu. Jadi jadi ternyata inovasi pembelajaran itu berarti nggak melulu tentang media dan metode ya. Ini tadi kata Pak Obed juga ada yang tentang substansi materi. Wah, jadi bisa melalui banyak hal ya. Wah, ternyata Pak Obed sama Bu Hana ini benar-benar menginspirasi ini. Nah, gini, ini untuk yang terakhir ya. Jadi menurut Pak Obed sama Bu Hana, gimana selama PJJ ini cara untuk membangun karakter peserta didik? Jadi membangun karakter ini kan selama ini susah ya, karena kita cuma ada di jarak jauh dan pembelajaran melalui gadget. Nah, tadi menurut Bu Hana gimana? Kalau tadi saya sudah ceritakan ya tentang saya menggunakan tadi yang literasi tadi untuk memang sampai kepada diskusi ya, tetapi mengusahakan diskusi itu berakhir dengan sebuah penerapan. Jadi tiap anak, apa yang kamu terapkan dari hasil literasi yang ada begitu. Jadi mereka harus ambil satu penerapan di sana. Kalau dari sisi karakternya juga ya. Kalau Pak Obed mungkin bisa ceritakan. Oke, sebenarnya untuk menanamkan karakter itu kita bisa menginternalisasikan sebetulnya di dalam proses pembelajaran. Jadi ketika kita memberikan materi-materi, kita sisipkan karakter-karakter itu. Misalnya saya beri contoh begini, berkaitan dengan PPKN ya itu. Apalagi kan PPKN kan sangat erat kaitannya dengan moral kan, dengan moral, kaitan dengan karakter begitu. Nah, ini bisa juga diselipkan melalui pembelajaran. Seperti tadi ketika kita misalnya kita berbicara tentang demokrasi begitu.
Kan demokrasi merupakan sebuah hak bagi semua orang, di mana orang itu bisa menyampaikan pendapatnya, bisa menyampaikan aspirasinya begitu. Nah, di situ kita bisa sisipi karakter-karakter apa yang harusnya dibangun ketika seseorang itu berdemokrasi. Pertama, satu, berarti orang itu tidak boleh yang namanya melanggar hak orang lain begitu, menghormati hak orang lain begitu. Itu kan karakter kan, menghormati orang lain. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah juga berkaitan dengan karakter hal-hal yang lain seperti kejujuran, toleransi. Nah, itu bisa kita masukkan ketika kita memberikan proses pembelajaran. Jadi sebenarnya ketika kita memberikan pembelajaran itu kita tidak hanya saja membangun dari segi kognitifnya atau pengetahuannya, tetapi kita juga harus membangun yang namanya karakternya atau sikapnya begitu. Kalau di PPK itu namanya civic disposition begitu. Nah, itu harus dibangun ketika proses pembelajaran. Begitu Pak Funi. Oke, terima kasih Pak Obed dan Bu Ana sudah mau menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kita ini. Oke, untuk yang terakhir kali silahkan Pak Obed dan Bu Ana menyampaikan pesan-pesan atau closing statement kepada penonton supaya menjadi terinspirasi lagi. Silahkan Pak Obed dulu. Oke. Jadi closing statement dari saya adalah bahwa pandemi itu merupakan kondisi yang itu kita tidak bisa memprediksi kapan itu akan berakhir gitu. Dan kita sebagai guru mau tidak mau harus siap menghadapi itu. Dan itu jangan kita jadikan sebagai sebuah hambatan, tapi jadikan itu sebagai motivasi untuk tetap terus berkarya dan berinovasi. Wah, keren sekali Pak Obed. Silakan Bu Ana. Sudah diambil semua ya sama Pak. Jadi artinya saya yakin kalau kondisi sekarang ini bukan sesuatu yang kebetulan, tetapi ada sebuah maksud tujuan yang baik. Maka dari itu saya yakin bahwa di balik setiap masalah itu pasti ada sebuah anugerah untuk kita bisa keluar dari masalah itu. Terutama sebagai guru, saya pribadi mengalami bagaimana kondisi ini justru membawa saya untuk dituntut lebih belajar banyak dan saya mendapatkan lebih banyak lagi juga. Ya, tetap semangat dan terus belajar. Semongko. Ya. Yang baru ternyata semongko. Wah, ternyata menarik sekali ya obrolan kita hari ini ya. Selain kita menambah banyak informasi, kita juga semakin terinspirasi. Terutamanya untuk guru-guru supaya lebih bersemangat ya. Tadi bersemangat dalam menjalani atau berkarya di era pandemi COVID-19 ini. Oke, sekian terima kasih dari saya. Sekian bincang-bincang kita pada hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan podcast kami. Terus dukung pendidikan di Indonesia. Sido Podcast. Ayo toh.